Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk pelajaran IPA pada pokok bahasan getaran dan gelombang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, bila sebuah batu dilemparkan ke dalam air, maka tampak suatu gelombang pada permukaan air. Gelombang tersebut membentuk pola-pola tertentu. Bagaimana gelombang tersebut bisa membentuk pola-pola tertentu? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari tentang getaran. Jadi, gelombang tersebut bisa terjadi karena adanya getaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan getaran? Iya, getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Perhatikan gambar bandul sederhana di bawah ini. Pada bandul tersebut, terdapat titik 0, A, dan B. Suatu getaran dapat dilukiskan sebagai berikut. 1. Titik setimbang sama dengan 0. 2. Simpangan, yaitu titik di antara O ke A dan O ke B. Amplitudo sama dengan simpangan terjauh, yaitu jarak antara O ke A sama dengan O ke B. Satu getaran sama dengan gerakan dari O ke A, kembali ke O, lalu ke B, lalu kembali ke O. Atau gerakan dari A ke O, lalu ke B, kemudian kembali ke O, lalu ke A. Gerakan bolak-balik pada titik setimbang akan menyebabkan terjadinya frekuensi, periode, dan amplitude. Kita bahas dulu tentang frekuensi. Pengertian frekuensi yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau detik. Dirumuskan, frekuensi simbolnya adalah F, jadi F sama dengan N bagi T. Keterangan, F sama dengan frekuensi getaran dengan satuan Hertz, N sama dengan banyaknya getaran, dan T adalah waktu getaran dalam satuan sekon. Selanjutnya periode. Pengertian. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Dirumuskan, periode dengan lambang T sama dengan T per N. Keterangan, T sama dengan periode getaran, satuannya sekon, N sama dengan banyaknya getaran, dan T kecil sama dengan waktu getaran, satuannya sekon. Kemudian amplitudo. Amplitudo disimbolkan dengan A besar adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Semakin besar amplitudo suatu getaran, maka semakin kuat getaran yang dihasilkan. Contoh soal, pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah nilai frekuensi dan periode getaran. Pembahasan, diketahui N sama dengan 50 kali, T sama dengan 10 sekon. Ditanya, F berapa dan T berapa? Jawab, F sama dengan N per T, sama dengan 50 per 10, hasilnya 5 Hz. T untuk periode sama dengan T per N, sama dengan 10 per 50, hasilnya adalah 0,2 sekon. Jadi, nilai frekuensi dan periode dari getaran tersebut adalah 5 Hz dan 0,2 sekon. Pembahasan berikutnya adalah gelombang. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Iya, gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang. 1. Berdasarkan arah gerakan dan rambatnya. A. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, seperti gelombang tali, gelombang pada permukaan air, dan lain-lain. B. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya,
seperti gelombang pada selingki. Yang kedua, berdasarkan medium perantaranya. A. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang selingki. B. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. Perhatikan gambar di bawah ini. Terlihat sebuah gelombang. Pada gambar tersebut, garis gelombang yang berwarna biru itu dihitung sebagai satu gelombang dalam kurung lambda. Jadi garis A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang. Sedangkan garis gelombang yang berwarna hitam itu hanya dihitung sebagai setengah gelombang. Iya, dari E, F, G itu adalah setengah gelombang atau 1/2 lambda. Sebuah gelombang yang merambat akan menghasilkan frekuensi gelombang, periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita lihat rumus masing-masing. Rumus frekuensi F sama dengan 1/T. Keterangan T sama dengan periode gelombang satuannya sekon, F sama dengan frekuensi gelombang satuannya hertz. Sedangkan rumus untuk periode T sama dengan 1/F. Keterangan T sama dengan periode gelombang satuannya sekon, F sama dengan frekuensi gelombang satuannya hertz. Jadi frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap sekon. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Cepat rambat gelombang. Ada beberapa rumus yang bisa dipergunakan. Yang pertama, V sama dengan S/T. Yang kedua, V sama dengan lambda kali F. Yang ketiga, V sama dengan lambda bagi T. Ya, keterangannya V sama dengan kecepatan. Jadi cepat rambat ya. Ya, satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. F sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Dan T sama dengan periode, satuannya sekon. Jadi cepat rambat gelombang atau V adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Contoh soal, dalam waktu 4 sekon terjadi satu gelombang. Jika jarak antara dua bukit yang berdekatan adalah 10 cm, tentukan cepat rambat gelombangnya. Pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 10 cm, T untuk periode sama dengan 4 sekon, ditanya V. V itu adalah cepat rambat gelombang. Jawab, V sama dengan lambda per T. Jadi masukkan nilainya 0,1 meter per 4 sekon sama dengan 0,025 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 0,025 meter per sekon. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.